Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Filsafat Arsitektur. Materi kali ini atau topik pembicaraan kali ini mencoba mereview apa-apa yang sudah mahasiswa kumpulkan sebagai tugas ujian tengah semester. Review UTS ini kaitan dengan topik kemanusiaan dan arsitektur dari sudut pandang filsafat arsitektur. Review ini saya lakukan untuk melihat atau coba merespon, lebih tepatnya merespon apa-apa yang sudah coba mahasiswa lakukan dari eh, apa-apa yang sudah mereka dapatkan di materi-materi tentang filsafat arsitektur. Materi tentang filsafat arsitektur kaitannya dengan building dwelling thinking-nya Heidegger, hiperrealitasnya Baudrillard, dan imanensinya Deleuze. Apakah kemudian mahasiswa bisa meramunya atau meresponnya atau bahkan mengungkapkan hal lain berkaitan dengan topik kemanusiaan dan arsitektur dari sudut pandang filsafati. Oke, mahasiswa pertama bicara tentang ini saya sengaja saya tidak beri nama, hanya sekedar nomor, dan saya ambil tidak seluruh dari berkas yang dikumpulkan, tidak seluruh paper, keseluruhan paper, tapi ada kutipan-kutipan atau katakanlah satu dua alinea yang buat saya menarik untuk direspon. Mahasiswa pertama bicara tentang sustainability, tentang lingkungan, kemudian hal yang menjadi highlight di sini, yang menjadi ketertarikan saya dalam merespon berkas ini adalah kaitan dengan air. Saya jadi teringat ada satu filsuf klasik, Thales, yang bicara bahwa Thales says that it is water, it is nature, the arch, the originating principle. Jadi Thales mengatakan bahwa alam itu air, atau hal yang paling utama dari alam, nature, itu air. Sehingga itu yang kemudian menjadi highlight. Bagaimana kemudian air dalam kehidupan dan segala macam. Itu yang kemudian berkembang pada sampai masa sekarang. Sehingga muncul tentang kepedulian konservasi air dan segala macam. Yang dasar filsafatinya adalah ini. Dasar filsafat alam. Yang bagi Thales, ya alam itu air. For Thales, the nature was a single material substance, water. Jadi buat Thales, alam itu air. Dan itu memang terjadi secara keseluruhan. Oke, kita lanjut. Kita berhenti di sini bahwa memang filsafat dari Thales ini kemudian berkembang sampai kemudian pada pemahaman tadi, bicara tentang kewissian ruang terbuka, kaitannya dengan RTH dan segala macam, kaitannya dengan konservasi air dan segala macam. Mahasiswa berikutnya terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Dua mahasiswa ini tidak menyebut atau tidak mengacu pada filsuf tertentu. Itu kemudian saya jadi teringat ada satu filsuf, Hannah Arendt, yang bicara tentang manusia. Memang si Arendt ini lebih banyak ke filsafat politik. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa bagi Arendt, humanity as a animal rabulan, satu, humanity as homo faber, dua, action, humanity as zoon politikon. Apa itu animal faber? Bahwa aktivitas labor is commanded by necessity. Ada kepentingan, ada keperluan tertentu.
Itu yang menjadi hal yang penting di dalam animal laboran seperti labor characteristic by unfreedom. Mungkin ini ada berpikir kaitannya dengan budak dan segala macam. Tapi ini yang menjadi tanda kutip unfreedom adalah justru necessity-nya, kebutuhan yang memaksa seorang manusia untuk menjadi animal laborans. Ini yang kita bisa tarik ke masa sekarang gitu loh. Bagaimana orang kemudian terikat di dalam kondisi tersebut. Labor from the condition of human life. Jadi bukan karena keadaan atau bukan karena kekuasaan, tapi terkadang animal laboran muncul karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk hidup. Di sisi lain atau perkembangan selanjutnya, Homo faber terkait dengan dunia kita, dunia arsitek. Dunia arsitek itu kaitannya dengan Homo faber, craftsman person, yang dia meng-create public world of physical and is consistently by constructing building and making laws. Mau nggak mau, seorang arsitek itu tidak hanya mengkonstruksi bangunan, tapi juga menentukan aturan. Bicara tentang organisasi ruang, bicara tentang aktivitas, itu adalah kewenangan seorang arsitek untuk kemudian mengaturnya. Making law-nya bisa ditarik secara dalam perspektif yang luas. The rise of animal laboran threaten the extension of Homo faber. Ini yang kemudian tarik-menarik animal laboran dan Homo faber. Bicara tentang Homo faber, jadi teringat karyanya Richard Sennett tentang craftsman. Ini tentang Homo faber. Nah, ini lain waktu akan saya coba bongkar, saya coba bahas tentang Richard Sennett. Yang dicatatan di sini adalah freedom is actually reason that men live together in political organization at all. Jadi di sini kebebasan yang di animal laboran tidak terjadi, kebebasan yang di Homo faber itu kebebasan yang kemudian diinstitusi karena dia harus mengkonstruksi bangunan dan kemudian mengatur kehidupan. Tapi kemudian kalau freedom itu di organisasi, disuarakan dalam bentuk sebuah komunitas, katakanlah seperti itu. Ini the reason men live together is in a political organization. Jadi kaitannya dengan kesepakatan. Ini yang kaitan bagaimana kemanusiaan juga terkait dengan strata sosial kehidupan manusia. Oke, kita berlanjut di topik berikutnya, yang mahasiswa ini mengkaitkan antara eksplorasi fisik bangunan dengan pencahayaan, warna, tekstur, tata letak, dan segala macam, yang kaitan bahwa karya arsitektur itu menggugah atau mempengaruhi emosi dan perasaan si pengguna bangunan, dalam hal ini manusia yang lain. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Si mahasiswa ini memunculkan nama Gaston Bachelard, yang salah satunya dia mengungkap di Poetic Auspice bahwa I should say the house shelters daydreaming, the house protect the dreamers, the house allow one to dream in peace. Jadi rumah itu memungkinkan, rumah yang nyaman dan rumah yang baik, katakanlah seperti itu memungkinkan orang untuk membangun mimpi. Dan si pemimpi ini bisa secara bebas
secara tanpa keterikatan untuk mengembangkan mimpinya tersebut. Ini yang dimaksud di buku ini, Poetic of Space ini. Jadi poetically-nya, poetik dalam pengertian bukan tentang puisi saja, bukan tentang kata-kata indah saja, tapi jangan lupa poetik punya akar kata di bahasa Yunani yang berarti membuat, making of. Jadi poetically of space, kalau kaitannya dengan tadi emosi dan segala macam, adalah bagaimana sebuah space yang memungkinkan orang untuk bermimpi, yang memungkinkan orang untuk mewujudkan mimpi itu. The house protect the dreamers. The house allow the dreamer to dream in peace. Ini sebuah kata-kata atau sebuah pemikiran yang luar biasa. Bagaimana kemudian arsitek mewujudkan itu? Itu permasalahan yang berikutnya, masalah teknis berikutnya. Tapi secara konseptual, filsafati bahwa sebuah ruang yang membebaskan pemimpi untuk mewujudkan atau membebaskan ruang yang membebaskan pemimpi untuk bermimpi, dan mimpi itu diwujudkan oleh si pemimpi tersebut. Mahasiswa keempat fokus pada dwelling. Dwellingnya pasti Heidegger. Tapi kemudian bagaimana kemudian Heidegger, pemahaman Heidegger itu terwujud dalam interaksi positif antar manusia, bangunan dan alam, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia. Ini yang kemudian membongkar lagi what it mean to dwell. Di naskah ini alamat websitenya, dwelling bukan hanya sekedar berhuni atau bahasa lain berkesempatan, tapi juga sebuah dwelling is condition also welcoming, sebuah situasi yang menerima kita. Human exists stretching the temporal being to in one find a place, mencari sebuah tempat yang have been and still to be. Mencari sebuah tempat tinggal sebagai sebuah tempat berhuni, sebagai tempat berkesempatan, supaya dia bisa diterima di situ. Jadi bukan hanya belonging, bukan hanya kesesuaian atau bukan hanya kepemilikan kalau sementara ini berhuni atau berkesempatan itu berkaitan dengan belonging, kepemilikan. Tapi di sisi lain bagaimana kemudian tempat tersebut menerima. Jadi bukan hanya fenomena belonging, tapi juga fenomena welcoming. Ini yang menarik di sini. Jadi dua arah, bukan hanya kemudian manusia yang memaksa diri untuk tinggal atau berhuni di sebuah titik, di sebuah tempat tertentu, tapi bagaimana tempat itu juga menerima atau mengajak tinggal, mengajak berhuni di tempat tersebut. Sebuah konsep yang dua arah, bukan hanya one traffic saja, tapi dua arah. Ini yang kaitannya juga. Dwelling is poetic. Poetry does not mean mere poesis, but refer in the Greek idea of poesis adalah aktivitas membuat. Ya, kaitannya dengan Gaston Bachelard tadi juga kaitan dengan poetik tadi. Space yang poetically, space yang aktif membuat. Ini juga gitu. Space yang aktif untuk berhuni pada saat juga bersamaan tempat yang menerima si penghuni ini. Ini nanti di bahasan di belakang juga ada yang kaitannya dengan perpindahan dan segala macam. Oke,
Selesai dengan Heidegger. Berikutnya dengan sublim dalam arsitektur. Mencoba mengkaitkan atau membongkar pemikiran dari Icahn. Mengacu pada perasaan kagum dan ketakutan yang melibatkan rasa keagungan dan kekuatan. Ini biasanya kaitannya dengan keterpesonaan dan kekaguman sebuah bangunan yang monumental. Benarkah apa seperti itu? Kan membagi sublim di dalam dua hal. Mathematically, jadi terukur, rasional, dan dimentically, yang secara dinamis berubah. Sublim punya the moral idea of freedom. Jadi yang bisa kita lihat bahwa sublim bukan hanya sekedar kalau si mahasiswa ini berkaitan dengan keterpesonaan, keterkaguman seperti bangunan monumental, berarti berhenti pada mathematically. Tapi kemudian ada hal yang lain, dynamically. Things that have magnitude of force in relation to us, particularly our will. Di sini kemudian kita bisa meresponnya secara bebas, secara freedom. Karena pengalaman sublim should be the idea of reason rather than nature. Alasan secara matematis, rasional, tapi pada saat bersamaan juga mengakomodasi idea atau pengalaman, respon dari pengalaman yang mengandalkan feeling, mengandalkan rasa. Itu dari Icahn. Jadi bukan hanya sekedar rasional mathematically. Kalau berhadapan dengan bangunan yang gigantis, bangunan yang monumental, selalu kaitannya dengan perbandingan antara saya dan bangunan, itu mathematical. Tapi kemudian perasaannya, itu yang kemudian perlu di sisi lain yang perlu dibongkar, sisi lain yang perlu dipikirkan. Oke. Mahasiswa ke-6 kaitannya juga tetap di Icahn, tapi dengan estetik judgment. Rasa indera dan rasa indera murni, pure aesthetic judgment. Mengacu pada critic of judgment dari Immanuel Kant. Sebenarnya apa sih? Kant argue such aesthetic judgment tentang taste. Pertama adalah they are disinterest, meaning to take pleasure in something because we judge it beautiful rather than judging it beautiful because we find a pleasure. The latter type's judgment would be more like judgment of agreeable. As we said, I like donuts. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah universal dan necessary. Sifatnya universal dan apakah diperlukan. Keempat adalah to purposive without purpose. Ini ya, to be purposive, to menjadi bertujuan tanpa tujuan. Through aesthetic judgment, beautiful object appear to be purposive without purpose. Sifatnya yang final. Di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian Immanuel Kant itu benar-benar membongkar. Indah itu indah yang gimana sih? Yang find a pleasurement atau agreeable? Yang sifatnya umum, universal, atau yang diperlukan apa sih? Yang kemudian menjadi keempat ini. Beautiful object appears menjadi pertujuan tanpa tujuan. An object provoked is the concept according which it met the concept of vegetable. The object proposed which appears to be
to have such a purpose, but is a part of experience beautiful. Can't argue that they should affect us. Jadi buat Van lebih bagaimana sesuatu yang indah itu berefek pada diri kita. If they had a purpose, although particular purpose can be found. Ada kemungkinan juga tidak dimunculkan. Artinya gini, pemahaman kan terhadap judgment, terhadap sebuah penilaian itu kembali ke persepsi kita, kembali lagi keperluannya apa sih? Menggugah selera itu terhadap kebutuhan kita, terhadap sebuah yang menarik kita, menarik karena kita memang benar-benar suka, atau demi persetujuan. Jadi kan mengajak kita untuk berpikir lebih kritis lagi, lebih masuk akal lagi, lebih mengendapkan pada diri kita sendiri. Oke, itu Immanuel Kant yang kedua. Kemudian mahasiswa ketujuh mengacu pada Hegel, The Phenomenology of Spirit. Apa sih itu? Jadi di berkas ini atau di paper ini, paper yang dibuat tahun 2005, ini mengatakan bahwa Phenomenology of Spirit itu memisahkan antara knowing dan truth. The phenomenology is not itself science, but coming to of science as such. Ini buat saya sih luar biasa. Artinya fenomenologi bukan hanya sekedar science itu sendiri, tapi menuju ke science, coming to be, untuk memisahkan atau menjelaskan pemisahan antara tahu dan kebenaran. Di sini esensi dari Phenomenology of Spirit, bahwa logika hubungan antar individu merupakan kekuatan utama dalam sejarah. Oke, ini kaitannya dengan kesejarahan dan segala macam. Tapi kemudian yang menjadi titik kritisnya adalah separation of knowing, tahu dan kebenaran. Bahwa tahu belum tentu kaitan dengan truth. Kemudian itu yang kemudian mendorong bahwa phenomenology is not the access science. Itu tentang Hegel. Oke, kita berlanjut. Kedelapan kembali lagi tentang Heidegger, tapi bukan pada konsep dwelling, tapi pada konsep design. Being in the world. Ini merupakan karya besar dari Heidegger, sehingga perlu pengantar dari sebuah paper yang dibuat tahun 2009 ini. Dasein is the place where understanding of being erupt into being. Tentang being in the world. Or Dasein to be. Jadi Heidegger menggunakan Dasein to refer myself and I. Ini kaitannya dengan kalau kaitan dengan berhuni tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian welcoming dan segala macam. Tapi kemudian ini mungkin ada berkaitan bagaimana being in the world. Kalau ini fokus pada si manusianya, si Daseinnya. Bagaimana ada ego, ada self, ada soul, ada subjective. Kemudian jadi pertanyaan, entitas the entity that I'm understanding this implicity more radically is understanding or the place where this understanding of being occur. Hence, doesn't mean self as there and being. Interaksi being in the world. Ini yang pemikiran menarik, kaitan tadi dengan welcoming, kaitannya dengan belonging dan segala macam.
Kalau di sisi sini adalah sisi yang being in the world. Bagaimana kemudian manusia itu menjadi manusia di dalam sebuah tempat, proses selanjutnya, proses lanjutan dari dwelling. Oke, kita berlanjut lagi. Terkait dengan Deleuze dan sebenarnya dengan Guattari juga. Ini yang kaitannya tadi. Kaitan dengan Heidegger, dwelling, kaitan dengan desain. Ternyata Deleuze kemudian memikirkan tentang territoriality, territoriality, bagaimana proses adapting, dan kemudian mengintegrasi sehingga menjadi re-territorialization. Apa itu? Personal living as territory, whereas a relative deterritorialization retain the possibility of re-territorialization. Absolute deterritorialization mark of impossible of being territorialization again. Jadi walaupun sudah mencapai re-territoriality, kemudian coba terintegrasi kaitan, kalau kita kemudian pinjam di alam berpikirnya, Dasein-nya Heidegger, itu tidak sepenuhnya sebenarnya ini merupakan wilayah teritori kita. Karena ada proses perpindahan. Sehingga ada re-territoriality. Hingga tidak ini. Never relative. As they perceive lead back to territoriality. Jadi ada hal yang jejak yang tertinggal, ada proses yang panjang dan segala macam. Itu kemudian berkait dengan produce immanence ini. Bagaimana kemudian menyatu dengan sebuah tempat, walaupun dia pendatang. Ada alienation di situ, ada pemikiran alien di situ yang coba diterapkan sehingga tidak sepenuhnya menjadi teritorinya. Itu pemahaman tentang Deleuze dan Guattari. Oke, berlanjut. Kemudian sepertinya kemudian karya-karya mahasiswa ini bisa kemudian saling berkait. Di mahasiswa ke-10 ini kaitannya dengan Lefebvre, kaitan dengan production sosial, dan kaitan di sebuah kota, the right to the city. The city dan town were not for philosopher and philosophy a simple object condition. Jadi sebenarnya Lefebvre mengingatkan bahwa, atau mempertanyakan, atau lebih pada menegaskan kembali bahwa kota atau ada city, ada town, itu bukan untuk filsafat atau bahkan untuk sebuah kajian objek filsafat. Philosophers have taught the city, they have brought the language and concept urban life. Fokus utamanya di urban life-nya, fokus utamanya di manusianya. First, the history of philosophy taught can and must reclaim itself from relation with the city. Secondly, the articulated figure, the problematic philosophy and the city. Jadi mesti benar-benar dipisah atau benar-benar diperhatikan bahwa apa yang terjadi di kota itu bukan permasalahan secara filsafat, tapi kemudian permasalahan urban life ini bisa menjadi objek sebuah filsafati, sebuah objek kajian filsafat. Tapi bukan pada kotanya, bukan pada hubungan antara kota, tapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. What proclaim here, philosophy and history could be equally be asserted for art and its history. Philosophical concepts are not operative, and yet the situation the city of urban.
baik secara keseluruhan dan above analytical fragmentation. Jadi perlu di sini seperti mengingatkan, si Lefebvre mengingatkan bagaimana pemikiran filsafati itu terkadang tidak sampai menyentuh pada hal-hal yang sangat pragmatikal. Tapi kemudian hal-hal terjadi yang di kehidupan kenyataan itu bisa menjadi bahan, bisa menjadi pemikiran, bisa menjadi objek kajian yang secara mendalam, secara filsafati. Oke, kalau kita lihat dari karya pertama mahasiswa sampai karya yang terakhir, kita bisa melihat bagaimana rentang filsafat yang dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Dari yang klasik, dari Thales, sampai yang terakhir, Lefebvre. Kaitan dengan water, kaitan dengan homo faber, kaitan dengan hierarki manusia, kaitan kalau Thales tadi kaitan dengan alam, kaitan dengan kelas manusia. Kalau Gaston Bachelard kaitan dengan memori, atau kemudian memori ini membuat making of a space. Lalu Heidegger dengan garden, to dwell is to garden. Tidak hanya tentang tinggal, tapi bagaimana kemudian menumbuhkan, mengembangkan. To garden itu berarti kan tidak hanya sekedar menanam, tapi mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut itu kaitan dengan sublim yang limitless, seperti yang dikatakan Immanuel Kant. The beautiful is limit, the sublime is limitless. Dan ini yang oleh Hegel berkembang lebih lanjut menjadi new form. Dan keterkaitan yang rizomatik, keterkaitan yang abstrak, yang satu sama lain saling terkait, satu sama lain saling mendukung sebagai sebuah kehidupan, sebagai sebuah jalinan kehidupan. The user space, kata Lefebvre, the user space is alive, not represented as conceived. Ini menjadi catatan penting di apa yang sudah disampaikan mahasiswa. Bahwa kehidupan itu ya kehidupan yang terjadi di alam, yang punya koneksi yang sangat rumit, sangat rizomatik. Dan pemikiran-pemikiran ini saya rasa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk memahami lebih lanjut hubungan berikutnya, hubungan antara manusia dan kecerdasan buatan, hubungan manusia dengan mesin, hubungan manusia dengan sebuah sistem cerdas. Bagaimana kemudian jalinan hubungan itu berkembang. Itu yang menjadi bahasan setelah ujian tengah semester. Sehingga itu kenapa saya perlu membuat catatan atau membuat respon khusus terkait apa-apa yang sudah dikumpulkan mahasiswa dan apa-apa rentang filsuf yang sudah dicoba ditelusur lebih lanjut. Karena ini menjadi bekal untuk hubungan berikutnya. Bukan hanya hubungan konvensional, tradisional antar manusia, antar alam, tapi hubungan manusia dengan alat yang oleh manusia sendiri buat, yang kemudian berkembang sedemikian cepat mengikuti kecerdasan buatan itu dirancang mengikuti kecerdasan manusia. Dengan neuroscience, manusia kemudian memetakan apa yang terjadi di otaknya. Dari neuroscience kemudian dikembangkan oleh para ahli IT, sehingga muncullah kecerdasan buatan. Dan ini menjadi relasi di masa depan. Apa yang perlu
kita tangani, apa yang perlu kita persiapkan, pola hubungan apa yang perlu kita siapkan. Humanity di masa AI berkembang pesat itu akan sangat berbeda dengan humanity zaman Thales, humanity zaman Heidegger. Karena yang nurturing gardennya itu berbeda lagi. Nurturing gardennya bukan lagi manusia alam yang hidup secara jiwa dan segala macam, tapi kita berhadapan dengan mesin. Mesin yang mengcopy kecerdasan kita. Mesin yang berkembang sesuai dengan kemampuan otak kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk respon terhadap UTS yang setelah dikumpulkan mahasiswa. Kita akan berjalan lagi, kita akan menelusur lagi apa itu kecerdasan buatan. Dan apakah akan merombak cara berpikir kita. Humanity di zaman AI seperti apa? Terima kasih sudah menyaksikan dan melihat respon dari apa yang telah dikumpulkan mahasiswa. Sampai jumpa di materi berikutnya.